Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kami akan melakukan analisis terkait PT Sukses Makmur, dalam hal ini mengenai pelanggaran kode etik yang telah dilakukan. Nah, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan siapa-siapa sih sebenarnya anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yasir, kemudian ada Nuralisa, selanjutnya ada Wanda Ayu Lestari, kemudian ada Indira Asisa Putri Rahmat, selanjutnya ada Astrianingsi Dwi Putri, dan yang terakhir ada Sofia Gaisani Mahrib. Halo, perkenalkan saya Sofia Gaisani Mahrib. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat tentang profil perusahaan yang kami ambil, yaitu profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Jadi, perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan bergerak di bidang minuman juga. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak 1990 dan didirikan oleh Sudono Salim. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma, namun setelah 1994 namanya berganti menjadi PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood memiliki berbagai macam segmen bisnis, termasuk makanan olahan, distribusi makanan, dan lain sebagainya. Namun salah satu produk yang sangat terkenal dan sangat kita ketahui saat ini yaitu produknya adalah Indomie. Jadi produk Indomie ini sudah terkenal secara global dan terkenal di berbagai negara. Hai, saya Nuralisa dengan NIM 229035000001. Dengan ini akan membahas terkait definisi pelanggaran kode etik. Nah, apa sih itu kode etik? Nah, kode etik itu adalah pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip etika bisnis. Pelanggaran kode etik terjadi ketika sebuah perusahaan tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan. Perusahaan ataupun individu gagal mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam kasus PT Indofood Sukses Makmur, pelanggaran terjadi akibat penggunaan bahan berbahaya dalam produk Indomie yang tidak diinformasikan kepada konsumen secara transparan. Nah, produk Indomie ini disebut mengandung zat berbahaya yang tidak diinformasikan kepada konsumen yang dapat merugikan mereka. Pelanggaran ini terjadi ketika suatu produk atau layanan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen terkait keamanan dan keandalannya. Nah, jika suatu produk mengandung bahan berbahaya tanpa pemberitahuan yang jelas, maka ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kualitas, yaitu keandalan dan keamanan produk. Itulah materi terkait apa sih itu pelanggaran kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ayu Lestari dengan NIM 220903501198. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran keuangan pada PT Indofood pada tahun 2009. Jadi pada tahun 2009 ini PT Indofood Sukses Makmur mencatat total aset sebesar 10,22 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar 3,80 triliun dan aset tidak lancar sebesar 6,42 triliun. Dari sisi kewajiban, total liabilitas perusahaan mencapai 8,60 triliun, terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 4,60 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar 4 triliun. Lalu sementara itu ekuitas perusahaan tercatat sebesar 1,62 triliun dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,28 triliun dan kepentingan non-pengendali sebesar 345,54 miliar. Dengan demikian, total liabilitas dan ekuitas seimbang di angka 10,22 triliun. Dan secara keseluruhan, kondisi keuangan pada PT Indofood pada tahun 2009 ini
stabil dengan didominasi aset tidak lancar dan mencerminkan investasi jangka panjang dalam bentuk aset tetap dan aset tidak berwujud seperti goodwill, dan struktur modal perusahaan masih didominasi oleh liabilitas yang menunjukkan ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, baik dalam bentuk utang jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu meskipun demikian, keberadaan ekuitas yang cukup signifikan menandakan bahwa perusahaan memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis di masa yang akan datang. Baiklah, laporan keuangan setelah terjadinya kasus yang menimpa dari PT Indofood Sukses Makmur, di mana dalam hal ini kami mengambil Desember di tahun 2010 dan juga Desember di tahun 2011. Nah, ketika kita berbasis pada data yang ada itu terkait total aset lancar yang ada maupun total aset tidak lancar itu cenderung mengalami peningkatan ya di tahun 2010 ke tahun 2011. Namun ketika kita berbasis pada tahun 2009 pada saat kasus terjadi itu untuk aset lancar itu memang mengalami peningkatan, di mana yang sebelumnya itu ada 3,8 triliun, ini meningkat ke angka 7,17 triliun. Sedangkan untuk aset tidak lancar sendiri ini sedikit mengalami penurunan, itu di angka dari 6 triliun 423 miliar itu menjadi 6 triliun ke 343 miliar. Ini sebenarnya cenderung mengalami penurunan, walaupun secara unsur keseluruhan untuk total aset itu memang mengalami peningkatan dari tahun 2009, 10 dan juga 11, di mana di tahun 2010 itu ada sebesar 10 triliun meningkat ke angka di tahun 2010 itu sebesar 13 triliun 361 miliar, dan juga di tahun 2011 itu sendiri ada 15 triliun 222 miliar rupiah. Ini benar bisa dikatakan walaupun ada kasus yang terjadi itu total aset itu bisa dikatakan cenderung meningkat. Namun bagaimana dengan sisi sebenarnya dari likuiditas maupun juga ekuitasnya? Nah, dapat kita perhatikan sebenarnya lebih lancar bahwa untuk sisi liabilitas jangka pendek ini bisa dikatakan sebenarnya mengalami penurunan di tahun 2009 ke tahun 2010, di mana di tahun 2009 kita lebih di tahun di Desember kemarin, Desember 2009 itu pada awalnya itu berjumlah 7 triliun ya, 7 triliun 328 miliar. Sedangkan untuk di tahun selanjutnya 2010 itu memang mulai penurunan sampai ke angka 2 triliun 201 miliar 2 triliun 701 miliar. Ini sebenarnya jadi katakan penurunan yang sangat signifikan, karena pada awalnya banyak sekali hutangnya, ini mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2011 nya itu sedikit saja mengalami peningkatan, di mana itu berkisar sejumlah 2 triliun 988 miliar rupiah. Ini bisa dikatakan ada peningkatan yang sedikit ke atas ya untuk di tahun 2011 nya. Namun bagaimana sebenarnya untuk liabilitas jangka panjangnya, di mana sebenarnya terlebih layar bahwa untuk liabilitas jangka panjangnya, tuntutan jangka panjangnya dari perusahaan ini tuh cenderung mengalami peningkatan ya dari setiap tahunnya, di mana di tahun 2009 itu dari totalnya itu sebesar 1 triliun 220 miliar, ini menjadi 1 triliun 297 miliar di tahun 2010. Dan sedangkan di tahun 2011 nya sendiri itu juga lagi meningkat ke angka 1 miliar 524 triliun 1 triliun 524 miliar. Ini sebenarnya bisa dikatakan ada naik turunnya peningkatan dari total liabilitas jangka panjangnya. Namun bagaimana dilihat dari secara keseluruhan nih untuk liabilitasnya? Dari segi liabilitas sendiri itu jadi katakan ini memang mengalami penurunan juga untuk liabilitasnya, di mana pada tahun 2009 sebelum terjadi kasus gitu dia memiliki total itu sebesar 8 triliun 599 miliar. Sedangkan di tahun selanjutnya tahun 2010 itu hanya sebesar
3.999. Jadi bisa dikatakan bahwa dampak dari kasus yang sebenarnya menimpa dari PT Indofood ini sangat berdampak pada segi pendanaan dari segi hutang yang mereka miliki. Ini cenderung mengalami yang namanya penurunan dari beberapa yang sudah dijabarkan sebelumnya. Ini yang menjadi patokan gitu, bahwa karena adanya kasus ini perusahaan itu tidak dapat melakukan pelobian ataupun melakukan peminjaman di perusahaan-perusahaan tertentu ataupun perusahaan penyedia jasa keuangan gitu. Sedangkan di tahun 2011 ini akhirnya mulai mengalami sedikit peningkatan ya, ke angka 4.513 miliar rupiah. Oke lah, sebenarnya kita lihat lagi ke angka ekuitasnya, dimana untuk ekuitas sendiri dari total yang ada ini bisa dikatakan mengalami peningkatan gitu, peningkatan yang cukup drastis, dimana di tahun 2009 sebelum terjadi kasus itu hanya sebesar 1.624 miliar rupiah. Ini meningkat ke angka 9.362 miliar rupiah. Sedangkan untuk di tahun 2011-nya itu lagi meningkat lagi ke angka 10.709 miliar rupiah. Nah, ini mengindikasikan bahwa pada saat ini atau pada saat kasus-kasus terjadi dan setelah kasus terjadi, perusahaan itu lebih cenderung mengarah ke mengandalkan kepada modal sendiri yang mereka punya, yang tidak lagi berbasis mengurangi basis kepada yang namanya hutang tadi. Dengan total ini yang sudah tadi dijelaskan, sebenarnya total aset dengan total liabilitas dan likuiditas itu sama. Dan dari sini dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa kasus ini benar-benar berdampak sih sebenarnya bagi PT Indofood itu dalam melakukan peminjaman, baik itu sebenarnya dalam jangka pendeknya dan juga jangka panjangnya. Dan ini cukup menyulitkan sebenarnya PT Indofood ketika adanya terlalu banyaknya juga ekuitas yang mereka miliki, itu cenderung mengakibatkan bahwa PT Indofood ini itu tidak mampu mengelolanya yang dengan sangat baik. Sedangkan dengan tidak adanya sedikitnya hutang itu bisa saja membuat para pekerja ataupun karyawan yang ada di PT Indofood itu menjadi cenderung malas, bahwa ya kita mending gitu, kita punya banyak modal gitu, dan kita tidak ada unsur paksaan untuk bisa meningkatkan penjualan dan sebagainya. Itu yang sebenarnya berdampak juga. Nah, bagaimana dari segi laporan laba rugi yang mereka punya? Nah, dapat kita lihat di sini bahwa penjualan bersih yang mereka hasilkan dari tahun 2010 ke tahun 2011 itu bisa dikatakan mulai peningkatan, benar-benar peningkatan sih memang. Dari 17 miliar ini meningkat ke angka 19 miliar. Benar-benar berdampak sih juga hal-hal ini. Namun untuk laba usahanya itu hal sama sih sebenarnya, melakukan peningkatan dari angka 2.531 miliar ke angka 2.608. Ya, memang peningkatannya ada beberapa miliar. Namun bagaimana setelah dikurangi dengan pajak selama tahun berjalan? Dan ini dari hasil yang ada sebenarnya menunjukkan bahwa dari laba tahun berjalan itu menunjukkan hanya sebesar 1.827 miliar. Sedangkan untuk di tahun selanjutnya itu sebesar 2.066 miliar rupiah. Ini memang menunjukkan bahwa ada peningkatan, walaupun ada kasus-kasus yang terjadi tadi hutang mengalami penurunan, tetapi seperti PT Indofood memiliki strategi yang sangat baik dalam mengelola modal yang mereka miliki, sehingga mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, mungkin itulah sedikit penjelasan terkait sebenarnya bagaimana kondisi keuangan dari PT Indofood setelah mengalami kasus dari pelanggaran kode etik yang terjadi. Nama saya Indira Aziza Putra Rahmat. Kali ini saya akan membahas studi kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan PT Indofood Tbk terkait larangan peredaran Indomie di Taiwan pada tahun 2010. Jadi pada 8 Oktober 2010, pemerintah Taiwan menarik Indomie dari pasaran setelah ditemukan kandungan bahan pengawet yang dianggap berbahaya bagi manusia, yaitu metil paradoksibenzoid dan benzoik asid. Dua zat ini umumnya hanya digunakan dalam produk kosmetik. Akibatnya, Indomie dilarang beredar di Taiwan. Sementara
Sementara di Hong Kong, 2 supermarket besar juga menghentikan sementara penjualannya. Kasus ini langsung mendapatkan perhatian DPR RI. Komisi 9 DPR memanggil BPOM untuk memberikan klarifikasi terkait keamanan Indomie. Ketua Komisi 9 menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan ini. Metil paradoksibenzoid dan benzoic acid dikenal sebagai bahan pengawet yang membuat produk lebih tahan lama. Dalam industri kosmetik, penggunaannya dibatasi hingga 0,15%. Meski Indomie mengandung zat ini, BPOM memastikan kadar yang digunakan masih dalam batas aman. Untuk produk mie instan, batas maksimalnya adalah 250 mg per kilogram. Sementara untuk makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas, batasnya 1000 mg per kilogram. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguasaan ketat dalam industri pangan agar produk tetap aman dikonsumsi dan memenuhi standar internasional. Perkenalkan, nama saya Astriani Dwi Putri dengan nomor induk mahasiswa 2209035000074. Di sini saya akan memaparkan mengenai solusi dari studi kasus PT Indofood Makmur Tbk yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan studi kasus PT Indofood Makmur Tbk yang telah melanggar kode etik dengan dijelaskan bahwa produk Indomie dari PT Indofood Makmur ini mengandung zat berbahaya dalam produk mereka yang akan berbahaya bagi konsumen apabila mengkonsumsi produk tersebut. PT Indofood telah melakukan pelanggaran etika bisnis dengan tidak memberitahukan kepada pelanggannya mengenai kandungan berbahaya tersebut. Nah, solusi yang dapat dilakukan itu terdapat 3. Yang pertama, PT Indofood harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait dengan kandungan produk kepada konsumen mereka. Yang kedua, perusahaan harus meningkatkan pengawasan terhadap bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan pangan. Dan yang ketiga, Indofood perlu membangun kembali trust dari konsumen melalui kampanye edukasi dan transparansi produk. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, baiklah teman-teman, setelah juga tadi pembacaan mengenai solusi yang diberikan terkait permasalahan yang dialami oleh PT Indofood, nah bagaimana sebenarnya kesimpulan yang dari hasil pembahasan kami? Dapat kita simpulkan sebenarnya di sini bahwa ternyata pelanggaran kode etik ini tentunya berdampak cukup besar ya bagi kualitas dan juga keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga ini melibatkan konsumen loh, tentunya di mana itu menjadi sumber utama modal kita dalam menghasilkan keuntungan, sumber utama perusahaan juga dalam menghasilkan keuntungan. Jadi PT Indofood perlu hati-hati untuk kedepannya terkait ini, di mana PT Indofood itu perlu menjaga yang namanya transparansi ya dari laporan keuangannya ataupun juga dari produk-produknya juga. Tentunya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada sekarang, dan juga perlu meningkatkan kualitas produknya agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa ini terulang kembali gitu. Tentunya dengan menerapkan etika bisnis yang baik ini, kita dapat mempertahankan yang namanya kepercayaan konsumen dan juga menjaga keberlanjutan bisnis, di mana konsumen menjadi hal-hal yang krusial tentunya dalam menghasilkan suatu keuntungan bagi perusahaan. Mau perusahaan apapun itu ya, ini sangat bergantung pada yang namanya jumlah konsumen yang meningkat dan juga jumlah produk yang terjual, dan itu yang perlu diperhatikan sekali oleh PT Indofood. Mungkin itulah sedikit penyampaian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat tinggal teman-teman.